Mari kita mulai dengan satu pertanyaan yang katanya bijak. Sejarah ditulis oleh pemenang. Tapi, siapa yang memenangkan apa? Dan sejak kapan kemenangan selalu berarti kebenaran? Hari ini, kita kembali dihadapkan pada proyek rebranding nasionalisme yang dikemas dalam bingkai sejarah baru. Sungguh mulia. Tapi, siapa yang benar-benar membutuhkan sejarah baru? Apakah rakyat kecil di pelosok negeri? Atau mereka yang sedang memoles nama belakang untuk bersinar di lembar depan buku pelajaran anak SD? Konon sejarah kita terlalu Belanda sentris, terlalu barat, terlalu kolonial. Baiklah, mari kita revisi. Tapi jangan-jangan kita hanya mengganti wajah penjajah, dari yang berkulit putih ke yang berdasi merah, dari VOC ke KKN. Karena apa beda narasi jika isinya tetap mengagungkan penguasa dan membungkam nalar? Yang dulu disebut penjajahan, sekarang disebut strategi politik. Yang dulu disebut manipulasi sejarah, sekarang disebut rekonstruksi narasi kebangsaan. Bedanya cuma satu. Kali ini, yang menulis ulang sejarah bukan lagi orang asing, tapi anak cucu lokal yang bercita-cita jadi dewa di buku sejarah generasi berikutnya. Demokrasi katanya hidup, tapi lebih sering kita lihat, ia bernafas di ventilator, dibacakan dongeng sambil disumpal jargon kebebasan. Kita diajak percaya bahwa narasi sejarah harus ditulis ulang demi keadilan. Lucunya, keadilan yang mana? Yang bisa dinegosiasi di meja partai? Atau yang bisa dibeli lewat buzzer dan trending hashtag? Indah sekali negeri ini. Ketika narasi keadilan lebih sering lahir dari PowerPoint kampanye daripada ruang pengadilan. Beberapa orang membagi masyarakat ke dalam dua spesies, flora yang pasif, fauna yang agresif. Analogi yang menarik, kalau Anda menyukai simplisifikasi dangkal dalam kemasan filosofis. Tapi, benarkah manusia bisa diringkas jadi dua spesies? Apakah manusia berpikir, membaca, menulis, dan melawan harus dikotakan dalam dua kategori serendah itu? Flora tidak selalu pasif. Ada tanaman yang memakan serangga. Ada yang bertahan hidup di tanah tandus, melawan musim, menyimpan air untuk masa depan. Dan fauna, tidak semuanya liar. Beberapa justru jinak, tunduk pada peluit pemilik sirkus. Sayangnya justru banyak manusia yang lebih cocok disebut lumut. Hidup menempel pada sistem. Tumbuh hanya karena negara mengizinkan mereka menyerap cahaya. Sejarah baru, katanya, akan memberi tempat bagi suara-suara yang selama ini dilupakan. Pertanyaannya, apakah yang diangkat itu benar-benar suara minoritas? Atau hanya suara elit baru yang merasa waktunya tampil di panggung utama? Kita harus curiga ketika narasi baru tidak membuka ruang debat, tapi memaksa publik untuk menelan kisah versi mereka. Apalagi jika versi itu disponsori oleh kementerian, diberkahi anggaran, dan disiarkan serentak di media milik teman-teman yang kebetulan punya saham di sana. Suara rakyat katanya. Tapi setiap kali rakyat bersuara, komentarnya dimoderasi. Anak muda diajak terlibat, diajak menulis sejarah versi mereka. Tapi setelah itu, kontennya dipilih-pilih, yang terlalu kritis disensor, yang terlalu jujur dipelintir. Yang tersisa hanyalah cerita-cerita inspiratif yang aman dikutip saat upacara bendera. Mereka ingin suara anak muda, tapi hanya yang bergaya LinkedIn, berprestasi, patuh, dan tidak banyak bertanya. Kepada mereka yang ingin menulis ulang sejarah, kami hanya ingin titip pesan. Jangan terlalu percaya bahwa Anda lebih bijak dari masa lalu. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda berkuasa hari ini, maka Anda pantas menjadi tokoh utama besok. Karena sejarah bukan milik penguasa, bukan milik orator, apalagi milik influencer. Sejarah adalah milik mereka yang berani hidup dalam kenyataan, bukan narasi. Mereka yang menulis sejarah sering lupa. Realitas tidak bisa dihapus dengan kalimat baru. Petani yang lahannya dirampas, tidak peduli siapa yang menulis sejarah. Buruh yang gajinya ditekan, tidak butuh babak baru dalam buku pelajaran. Mereka butuh keadilan, bukan kisah heroik yang direvisi. Kalau sejarah baru ini hanya akan menampilkan tokoh-tokoh yang duduk di seminar, lalu menyebutnya narasi rakyat, maka izinkan kami tertawa. Karena rakyat yang kami kenal tidak punya waktu menulis sejarah. Mereka sibuk bertahan hidup. Sejarah tidak butuh penyelamat baru.
ia hanya butuh kejujuran. Dan terkadang kejujuran adalah hal terakhir yang ingin dimiliki oleh mereka yang sedang berkuasa. Jadi, sejarah baru, kami tidak menolaknya. Tapi jangan bawa narasi suci jika niatnya hanya sekedar mengganti nama jalan dengan nama keluarga sendiri. Barangkali ini bukan kebenaran, tapi setidaknya tidak dibayar mahal untuk menyenangkannya. Ini hanya pengingat. Jika Anda menulis sejarah, jangan lupa, nanti ada generasi yang akan menulis Anda juga. Dan belum tentu mereka akan sebaik hati seperti Anda terhadap para pendahulu.